Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Izati dengan NPM 240810801031. Saya akan menjelaskan tentang proyek akhir algoritma pemrograman, yaitu yang berorientasikan objek dengan membuat sebuah kelas yang berisi fungsi-fungsi berikut, yaitu membuat dataset kosong, menghapus dataset, menambahkan dataset, menghitung ukuran pemusatan, menghitung ukuran penyebaran, mengeluarkan output, summary statistik, menghitung korelasi, membuat model regresi linier, hingga dengan menghitung koefisien determinasi. Kita mulai dengan membuat kelas bernama kalkulator statistika. Kelas ini adalah kerangka utama dari program kalkulator statistika. Semua fungsi perhitungan dan pengolahan data akan berada di dalam kelas ini. Konstruksi init dipanggil otomatis saat kita memulai membuat objek dari kelas ini. Kita menyimpan nama praktikan sebagai identitas user dan membuat dictionary kosong bernama dataset. Kenapa harus dictionary? Karena kita ingin menyimpan banyak dataset dan masing-masing punya nama unik sebagai key mirip. Kemudian, membuat dataset. Fungsi ini akan membuat sebuah list kosong yang mewakili dataset. Validasi dilakukan agar tidak terjadi duplikasi dataset. Jika datasetnya sudah ada, maka print dataset sudah ada, supaya datasetnya tidak terduplikasi. Dataset bisa dianggap sebagai kumpulan data mentah. Jika datasetnya belum ada, maka kita bisa membuatnya. Kemudian kita print, dataset berhasil dibuat. Kemudian, fungsi hapus dataset. Di sini kita melakukan proses konversi dictionary ke list. Agar bisa menggunakan remove, karena dictionary tidak memiliki metode tersebut langsung. Setelah dihapus, kita ubah lagi ke bentuk dictionary. Kemudian, karena setelah dihapus, kita print dataset berhasil dihapus. Kemudian, fungsi tambah data. Kita memberikan keleluasaan pada user untuk menambahkan banyak angka sekaligus. Cukup pisahkan dengan koma. Kemudian kita buat dalam bentuk string. Lalu tiap elemen diubah ke float dan ditambahkan ke list. Kita juga menangani value error agar user tidak error jika inputnya salah. Kemudian kita hitung ukuran pemusatan data. Kita hitung dua hal penting yaitu mean dan median. Rumus dari mean yaitu sum data atau jumlah data dibagi dengan panjang data atau banyak data. Kemudian median yaitu nilai tengah dari data yang sudah diurutkan, yaitu kita gunakan sort. Kita menangani dua kasus pada median ini. Jika datanya ganjil, maka median adalah elemen di tengah. Jika datanya genap, maka median adalah rata-rata dari dua nilai tengah. Kemudian, fungsi hitung ukuran penyebaran data. Fungsi ini mengukur sebaran atau distribusi data. Rumus dari range yaitu maksimal dikurang minimal. Kemudian kuartil, data dibagi 4. Kuartil 1, kuartil 3. Kemudian hasil dari kuartil digunakan untuk menghitung IKR, yaitu Q3 dikurang Q1. Ini digunakan untuk mendeteksi outlier. Kemudian menghitung varians, yaitu rata-rata kuadrat selisih dari tiap nilai terhadap mean. Kemudian rumus dari standar deviasi yaitu akar dari varians. Satuannya sama dengan data asli. Kemudian fungsi tampilkan summary statistik. Fungsi ini menggabungkan dua fungsi sebelumnya dan menampilkan hasil lengkap, yaitu fungsi hitung ukuran pemusatan dan hitung ukuran penyebaran data. Kemudian fungsi dari hitung korelasi. Korelasi persen menunjukkan kekuatan dan arah hubungan linier dua variabel. Rumusnya yaitu R sama dengan sigma XI kurang X bar dikali YI kurang Y bar per sigma XI kurang X bar kuadrat dikali sigma YI kurang Y bar kuadrat. Kita menghitung pembilang dan penyebutnya secara terpisah. Jika R-nya lebih dari 0, maka hubungannya positif. Jika R-nya kurang dari 0, maka hubungannya negatif. Jika R sama dengan 0, maka tidak ada hubungan sama sekali.
Kemudian kita print, varian pada salah satu dataset adalah 0. Korelasi tidak dapat dihitung. Jika nilai pada variannya 0, maka korelasi tidak dapat dihitung. Kemudian kita hitung fungsi model regresi. Regresi linier sederhana bertujuan memprediksikan variabel Y berdasarkan variabel X. Modelnya berbentuk Y sama dengan A tambah BX. Kita harus menginput variabel X dan variabel Y. Kemudian kita print. Jika jumlah datanya berbeda, maka regresi tidak dapat dihitung. Untuk dapat dihitung regresi, maka jumlah datanya harus sama. Di sini B adalah kemiringan garis atau slope. Seberapa besar perubahan Y tiap kenaikan 1 unit X. Kemudian A yaitu intercept. Nilai Y saat X sama dengan 0. Kita gunakan rumus statistik dasar yaitu B sama dengan sigma XI kurang X bar dikali YI kurang Y bar per sigma XI kurang X bar kuadrat. Kemudian untuk mencari A yaitu Y bar dikurang B kali X bar. Kemudian kita print model regresi linier yaitu bentuk Y sama dengan A tambah BX. Kemudian kita hitung koefisien determinasi. R kuadrat menunjukkan seberapa baik model menjelaskan variasi data. Nilai 1 artinya model sangat akurat. Nilai 0 artinya model tidak menjelaskan data sama sekali. Kita hitung dengan rumus total sum of square, yaitu deviasi tiap X terhadap rata-rata Y. Kemudian residual sum of square, deviasi tiap Y terhadap Y prediksi. Dengan rumus R kuadrat sama dengan 1 dikurang S residual per S total. Kemudian kita print koefisien determinasi. Kemudian bagian dev menu. Ini bagian yang membuat program jadi user-friendly. User bisa memilih opsi lewat input angka. Ada menu dari 1 sampai 10, masing-masing untuk membuat dataset, menambah dataset, menghitung dataset, hingga dengan koefisien determinasi. Kita pakai while true agar program terus berjalan sampai user memilih keluar. Juga ada try except untuk menangani masalah error input agar tidak error. Bagian ini adalah tampilan menu yang akan selalu muncul dalam loop tak terhingga selama pengguna belum memilih opsi untuk keluar. Menu ini memberikan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan pengguna. Kemudian, pada bagian ini, pengguna memilih nomor dari 1 sampai 10 berdasarkan pilihan pengguna. Program akan memanggil fungsi yang sesuai. Misal, pengguna memilih 1, maka memanggil fungsi buat dataset untuk membuat dataset baru. Kemudian, pada bagian if name, adalah cara Python untuk mengontrol kapan kode tertentu dijalankan. Ini adalah praktik yang sangat disarankan dalam semua program Python yang lebih dari sekedar skrip atau satu baris. Kemudian, kita menghasilkan outputnya. Yang pertama yaitu input pengguna, itu masukkan nama praktikan Nisa Izzati. Kemudian kita pilih satu. Menu 1 yaitu membuat dataset. Kemudian kita buat nama datasetnya yaitu jam tidur per malam. Dengan nama praktikan Nisa Izzati, jam tidur per malam berhasil dibuat. Kemudian kita pilih opsi yang ketiga, yaitu tambah data. Kemudian kita tambah data kepada nama data yang sudah kita buat tadi. Hingga kita pilih nomor 10 supaya datanya selesai dan keluar dari program. Dan kita print. Terima kasih telah menggunakan kalkulator statistika yang mudah digunakan dan mudah dipahami. Semoga FIMPA USK bisa terlepas dari naga jahatnya karena program telah dikerjakan oleh prajurit pemberani yaitu Nisa.
Demikian yang dapat saya jelaskan dari program Python tersebut. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.